Renungan Pagi GKJ Gentokusuman, Jumat 18 Maret 2022 dengan tema Orang yang Bijaksana. Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya senantiasa sehat, semangat, dan penuh berkat. Syukur kepada Allah jika sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena kasih yang demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kini kita juga akan belajar lebih dalam tentang kehendak Tuhan atas diri kita melalui renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengar sabda Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Berkati setiap kami agar dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika berbicara tentang akhir zaman, maka apa yang ada di benak kita? Sering sekali kita membaca atau melihat tayangan tentang bagaimana gambaran akhir zaman. Ada banyak respons orang yang melihat dan mendengarnya. Mereka ada yang mempercayai, bahkan juga ketika ada orang yang meramalkan kapan hari kiamat itu akan tiba, dia mau menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan. Selain sikap itu, ada juga beberapa orang yang acuh ketika mendengar tentang akhir zaman. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Daniel pasal 12 ini berisi tentang nubuat akhir zaman, di mana akan datang Mikael pelindung Israel atas lawan-lawannya. Bagian ini menggambarkan keadaan akhir zaman, di mana ada kesesakan. Ada kebangkitan orang mati, baik mereka yang akan mengalami hidup kekal atau kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang yang bijak akan menuntun orang kepada kebenaran. Kesudahan zaman juga ditandai dengan orang-orang yang akan dimurnikan dan diuji. Orang-orang yang setia dan teguh berharap pada penyertaan Tuhan disebut sebagai orang bijaksana. Dan mereka akan menerima kehidupan kekal tanpa kengerian. Sebaliknya, orang fasik yang tidak tahan uji akan mendapatkan penderitaan kekal. Ibu, bapak, dan saudara, akhir zaman adalah sesuatu yang pasti. Hanya saja memang tidak ada satu orang pun yang tahu kepastian kapan hari itu akan tiba. Lalu bagaimana dengan kita? Belajar dari bacaan saat ini,
ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, penderitaan memang akan selalu ada selama kita masih di dunia. Lalu yang kedua, penderitaan, ancaman, dan kesesakan itu bisa dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk memurnikan iman kita. Lalu yang terakhir adalah Allah kita tidak tinggal diam dalam masa-masa kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Maka mari bijaksanalah dalam menghadapi pergumulan hidup, supaya kita bertahan dan kuat menghadapinya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, setialah kepada Tuhan. Sebab bukan untuk selamanya penderitaan itu. Bijaksanalah memakai harta benda yang ada pada kita. Sebanyak apapun yang ada pada kita, bukan untuk selamanya itu kita nikmati. Sebab ada harta surgawi yang melebihi segalanya, dan itu akan kita terima. Bijaksanalah dalam menyikapi setiap keadaan yang kita hadapi, agar kita siap menghadapi akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengar saat ini. Terima kasih kami diingatkan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menyongsong akhir zaman. Kami tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Maka kiranya kami dapat mempersiapkan diri dengan terus beriman kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Ibu, Bapak, dan Saudara. Tuhan memberkati.